Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama saya, Ibu Nazia. Nah, bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan dan semangat belajarnya di rumah. Hari ini kita akan masuki materi selanjutnya, yaitu tentang pada pertemuan ke-6, bab 3 bagian B, tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sebelum kita masuki pembahasannya, kalian bisa lihat gambar di samping ini ada gambar struktur lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun lembaga-lembaga tertinggi kekuasaannya yaitu ada BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, dan MK maupun KY. Nah, inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Ibu akan menjelaskan apa saja sih fungsi dan kewenangan mereka sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita akan masuki tentang MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi MPR ini telah diatur pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Anggota MPR ini terdiri dari DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang menjabat selama 5 tahun. Anggota MPR ini berjumlah sebanyak 560 orang. Nah, adapun tugas-tugas wewenangannya yaitu yang pertama ada mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Lalu yang kedua, MPR bisa melantik presiden dan wakil presiden. MPR juga memutuskan usulan DPR yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan wakil presiden itu diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasannya di dalam sidang paripurna MPR. Selanjutnya ada presiden. Jadi presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan atau calon melalui pemilu. Jadi presiden ini adalah sebagai kepala negara atau kepala negara Republik Indonesia. Jadi juga presiden dibantu oleh wakil presiden dan beserta menteri-menteri dalam kabinetnya. Syarat untuk menjadi presiden ini telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tugas presiden ini adalah untuk membuat undang-undang bersama DPR, lalu menetapkan peraturan pemerintah, dan memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, maupun udara. Adapun presiden juga bisa mengajukan RUU Rencana Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Lalu presiden juga bisa memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA atau Mahkamah Agung. Lalu bisa memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya, bisa juga memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lainnya dalam bentuk tanda kehormatan. Lalu bisa mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara atau menteri-menteri di kabinetnya. Selanjutnya, yang terakhir ada presiden bisa membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas untuk memberi pertimbangan dan nasihat kepada presiden itu tersendiri. Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jadi anggota DPR ini telah dipilih melalui pemilu. Dan anggota DPR ini sebanyak 550 orang. Tugas wewenangnya itu adalah untuk menyusun dan membahas rencana undang-undang yang dibahasnya. Lalu adapun menetapkan undang-undang bersama presiden dan menyetujui atau tidak menyetujui peraturan yang diajukan presiden
untuk menjadi undang-undang atau rencananya. Lalu DPR juga bisa menerima RUU atau rencana undang-undang yang diajukan oleh DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Dan yang terakhir, DPR bisa menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Daerah atau biasanya kita sebut dengan DPD yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsinya. Nah, tugas dan wewenangnya itu adalah untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atau rancangan tentang undang-undang, lalu ada RAPBN atau rancangan anggaran pendapatan belanja negara, tentang pajak, pendidikan maupun agama. Lalu DPD ini bisa melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, yaitu otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, lalu tentang sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, dan pajak, pendidikan maupun agama. Lalu DPD juga bisa mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, lalu sumber daya alam dan sumber daya ekonomi di daerah masing-masing. Nah, adapun selanjutnya itu Mahkamah Agung atau biasanya kita sebut dengan MA. Jadi Mahkamah Agung ini merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilannya, yaitu di sampingnya yaitu Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Tugas wewenangnya adalah memutuskan permohonan asasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat akhir, lalu menguji peraturan secara material terhadap peraturan undang-undang di bawah undang-undang. Bisa melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan, yaitu peradilan dalam kekuasaan kehakiman. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi yang biasanya kita sebut dengan MK. Nah, Mahkamah Konstitusi ini beranggotakan dengan 9 orang yang terdiri dari 3 orang anggota diajukan oleh Mahkamah Agung dan 3 anggota lainnya diajukan oleh DPR, lalu yang terakhir 3 anggota yang lainnya diajukan oleh Presiden. Adapun wewenangannya yaitu ada mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap undang-undang dasar. Lalu yang selanjutnya adapun mengutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh undang-undang dasar dan memutuskan hasil perselisihan tentang pemilu atau pemilihan umum. Selanjutnya yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPD mengenai pelanggaran presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Yang terakhir bisa memutuskan pembubaran partai politik atau parpol. Nah, adapun Komisi Yudisial atau yang biasanya kita sebut dengan KY. Jadi KY ini adalah lembaga mandiri yang dibentuk sendiri oleh Presiden atas persetujuan DPR. Jadi wewenangannya itu adalah untuk menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Jadi Komisi Yudisial ini juga menetapkan kode etik atau pedoman perilaku tentang hakim bersama Mahkamah Agung. Komisi Yudisial ini juga menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik tadi atau pedoman perilaku hakim tersebut. Lalu juga bisa mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Nah, selanjutnya ada Badan Pemeriksaan Keuangan atau biasanya kita sebut dengan BPK. Jadi BPK ini merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus.
Jadi wewenang mereka ini adalah untuk memeriksa keuangan negara, lalu melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, dan menetapkan jenis dokumen seperti data serta informasi mengenai pengelolaan keuangan negara, yaitu pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia. Nah, cukup dulu itu materi yang Ibu berikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas atau soal. Itu tadi soal dan tugasnya Ibu harap kalian kerjakan. Nah, sekian dari Ibu, semoga kalian selalu sehat dan semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.